Selamat datang di Jawab Dat di Padang Pasir Al-Ahqaf, sebuah wilayah yang kini berada di antara Oman dan Yaman. Pernah berdiri peradaban paling kuat, paling besar, dan paling sombong yang pernah ada di muka bumi kaum Ad. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah bangsa raksasa. Bayangkan saja, rata-rata pria dari kaum ini tingginya mencapai 45 meter. Dan yang terpendek pun masih menjulang setinggi 27 meter. Raja mereka, Jalijan, memiliki postur yang sama mengagumkannya. Kekuatan fisik mereka begitu luar biasa, sampai-sampai menghancurkan bukit hanyalah perkara mengayunkan lengan. Usia mereka juga jauh melampaui manusia normal. Mereka bisa hidup lebih dari 400 tahun dan baru dianggap dewasa setelah berumur 100 tahun. Namun, semua kekuatan dan kemegahan ini justru menjadi sumber kehancuran mereka. Setelah selamat dari banjir besar di zaman Nabi Nuh, kaum Ad menjadi kaum pertama yang kembali meninggalkan ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala, mengingkari setiap nikmat yang telah Allah berikan, dan hidup dalam kesombongan yang tak tertandingi. Dalam benak mereka, tidak ada satupun kekuatan di alam semesta ini yang bisa menandingi mereka. Mereka membangun istana-istana megah bukan untuk ditinggali, tapi hanya untuk pamer kekayaan dan kekuasaan. Mereka merasa aman dan abadi. Untuk kaum yang penuh keangkuhan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Hud alaihissalam. Misi Nabi Hud sebenarnya sederhana, namun terasa mustahil. Mengajak kaum Ad untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala-berhala buatan tangan mereka. Nabi Hud adalah sosok yang bijaksana dan penuh kesabaran. Beliau mengingatkan kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada." Beliau menasihati mereka tentang nikmat yang telah Allah berikan, kekuatan tubuh, kekayaan dan keturunan yang melimpah. Tapi, apa jawaban mereka? Mereka menolak dengan angkuh. "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?" Begitulah kesombongan mereka berbicara. Mereka menuduh Nabi Hud sebagai pendusta, bahkan menganggapnya gila. Mereka tidak bisa menerima bagaimana seorang manusia biasa dari kalangan mereka sendiri berani menentang tradisi nenek moyang dan kekuasaan raja mereka. Nabi Hud pun mendatangi langsung Raja Jalijan. Saat itu, sang raja sedang duduk di atas singgasana emasnya yang megah, dikelilingi kemewahan dalam sebuah perayaan besar. Dengan keberanian yang datang dari keyakinan, Nabi Hud menyampaikan risalah Allah. Namun, Raja Jalijan yang telah dibutakan oleh kekuasaan dan ukuran tubuhnya yang gigantik hanya mencibir. Ia menolak menti-menta seruan itu. Dengan pongahnya, ia bahkan berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia meremehkan peringatan Nabi Hud tentang azab yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu, seolah kaum raksasa ini kebal dari segala hukuman Tuhan. Ketika peringatan dan ajakan damai terus-menerus ditolak dan hanya dibalas dengan penghinaan, Nabi Hud akhirnya mengangkat kedua tangannya ke langit. Beliau berdoa kepada Allah. Doa ini menjadi awal dari akhir kaum Ad. Nabi Hud memohon kepada Allah agar para wanita dari kaum yang ingkar ini dijadikan mandul, dan agar hujan tidak lagi turun di negeri mereka. Dampak dari doa ini terjadi seketika. Pada tahun itu juga, tidak ada satupun wanita dari kaum Ad yang bisa hamil. Padahal, sebelumnya mereka dikenal sangat subur. Setiap wanita mampu melahirkan ribuan anak sepanjang hidupnya. Kekuatan terbesar mereka, yaitu populasi raksasa mereka yang terus bertambah, kini terancam punah. Rakyat mulai panik dan mengadu kepada Raja Jalijan. Namun, kesombongan sang raja telah mengeras seperti batu. Ia tetap pada kekufurannya, menolak untuk percaya bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Lalu, azab kedua datang. Sesuai doa Nabi Hud, Allah menahan hujan selama 7 tahun berturut-turut. Tanah Al-Ahqaf yang tadinya subur dan hijau, perlahan berubah menjadi gurun yang kering kerontang. Sungai-sungai mengering, sumber-sumber tak lagi berair. Hewan ternak mereka mati kehausan, tanaman gagal panen, dan kelaparan hebat melanda negeri para raksasa. Satu persatu dari mereka mulai tumbang. Kekuatan fisik mereka yang luar biasa tidak ada artinya saat perut kosong dan tenggorokan kering. Diperkirakan, setengah dari populasi raksasa itu binasa karena bencana kekeringan yang panjang ini. Dalam keputusasaan, akhirnya kaum Ad memutuskan untuk mengirim delegasi ke Baitullah di Makkah. Pada masa itu, Baitullah masih dianggap sebagai tempat suci untuk berdoa memohon pertolongan. Mereka berharap bisa memohon hujan di sana. Namun, bahkan dalam situasi sekarat sekalipun,
Sifat buruk dan kebiasaan maksiat mereka tidak berubah. Sesampainya di perbatasan Makkah, para utusan ini singgah di rumah seorang kenalan lama mereka, Muawiyah bin Bakar. Bukannya langsung menjalankan tugas mereka justru lupa akan misi suci yang mereka emban. Selama sebulan penuh, mereka malah berpesta pora, minum minuman keras, dan menikmati hiburan dari para bidu wanita. Mereka benar-benar menunda permohonan mereka kepada Tuhan demi kesenangan sesaat. Setelah berbulan-bulan larut dalam pesta, barulah mereka teringat akan tugas mereka. Mereka pun pergi ke dekat Baitullah dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan mereka pilihan melalui 3 gumpalan awan yang muncul di hadapan mereka. Awan putih, awan merah, dan awan hitam. Dengan logika dangkal mereka berpikir bahwa awan yang paling gelap pastilah yang paling banyak mengandung air. Tanpa ragu, delegasi itu memilih awan hitam, berharap itu adalah jawaban atas doa mereka. Pilihan itu adalah pilihan terakhir mereka. Sebuah kesalahan fatal. Ketika mereka kembali ke negeri mereka, kaum Ad melihat awan hitam pekat itu bergerak mendekat. Mereka bersorak gembira, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita." Mereka tidak tahu bahwa yang datang bukanlah rahmat, melainkan azab yang mengerikan. Awan hitam itu adalah angin topan dahsyat yang bernama angin sarsar. Angin ini bukan angin biasa. Ia membawa hawa yang sangat dingin, menusuk tulang dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti, angin itu mengamuk di negeri Al-Ahqaf. Kaum Ad, dengan postur raksasa dan kekuatan perkasa mereka, tidak bisa berbuat apa-apa. Angin itu begitu kuat, hingga mampu mengangkat tubuh-tubuh mereka yang beratnya bertenton, seolah mereka hanyalah kapas. Tubuh-tubuh raksasa itu diangkat tinggi ke udara, lalu dibantingkan kembali ke tanah dengan kekuatan yang menghancurkan. Mereka yang mencoba bersembunyi di dalam gua-gua atau di balik dinding istana mereka yang kokoh pun tidak selamat. Angin itu seolah memiliki mata. Ia menyusup ke setiap celah, mengejar mereka, dan menghancurkan tulang belulang mereka dari dalam. Suara gemuruh angin bercampur dengan teriakan mengerikan para raksasa yang tak berdaya. Akhirnya, setelah 8 hari, negeri itu sunyi senyap. Tubuh-tubuh raksasa itu tergeletak berserakan di tanah, tak bernyawa, seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk dan kosong. Tidak ada yang tersisa dari kaum yang pernah begitu membanggakan kekuatan mereka. Hanya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman yang diselamatkan oleh Allah. Sebelum azab datang, mereka telah diperintahkan untuk berlindung di sebuah tempat tersembunyi yang disebut Hazirah. Di tempat itu, mereka sama sekali tidak merasakan keganasan angin mematikan yang melanda kaum mereka. Bagi mereka, angin itu hanya terasa seperti angin sepoi-sepoi yang lembut dan nyaman. Kisah kaum Ad adalah pelajaran abadi bagi kita semua. Sekuat apapun manusia, sebesar apapun peradaban yang dibangun, dan secanggih apapun teknologi yang dimiliki, semua itu tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah. Kesombongan, keangkuhan, dan pengingkaran terhadap nikmat Dia akan selalu berujung pada kehancuran. Kekuatan raksasa kaum Ad akhirnya hancur lebur hanya oleh angin, salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling lembut. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.